Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang kita bahas, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Birina Wintana Nurul Aisyah dengan NIM 21104111160 dan teman saya Tio Rahmanda 21104111140, Moh Alif Akbar 21104111144. Nafila Ratna dengan NIM 21104111150, Bunga Maharani dengan NIM 21104111155, dan Muhammad Alif dengan NIM 211041156. Hakikat iman. Hakikat secara etimologi artinya percaya dan membenarkan. Secara terminologi berarti membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah menyebut iman dan amal soleh secara beriringan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibicara bertambahlah iman mereka. Karenanya itu bertakal. Orang-orang yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurnanya iman, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman memiliki 3 sifat, yaitu abstrak. Manusia tidak dapat mengetahui dan mengukur kadar keimanan orang lain. Iman bersifat abstrak karena iman ada dalam hati, dan isi hati tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang tersebut. 2. Fluktuatif. Bertempat pada hati yang mana karakter dasar hati adalah berubah-ubah dan tidak tetap dalam satu kondisi. Hati kadang senang, sedih, marah, rindu, cinta, benci, sehingga dalam bahasa Arab hati dinamai qalbun yang artinya bolak-balik dan tidak tetap dalam satu kondisi. Ketiga, bertingkat-tingkat. Artinya, tingkat dan kadar keimanan dalam hati orang beriman itu berbeda dan tidak sama. Ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah imannya. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal, terdapat hubungan yang terintegrasi.
Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang cara ibadah dan pengalamannya. Hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong, menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Mik. Pertama, ilmu adalah amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada 2 hal dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan, manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu dan beramal. Karakteristik dan sifat orang beriman. Karakteristik orang beriman. 1. Orang yang beriman tidak akan izin untuk ikut berjihad. Orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Kedua, mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Ketiga, mereka memiliki iman yang mantap, tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Keempat, mereka taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, serta mengembalikan seluruh persoalan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 5. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hatinya bergetar, imannya bertambah, tetap menjalankan sholat, berzakat. Sifat orang beriman. Yang pertama, orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Allah menerima dengan lapang dada serta mengikutinya. Yang kedua, mereka orang-orang yang selalu taat jika diperintahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mereka orang-orang yang beriman selalu khusyuk dalam menjalani perintah Allah. Yang keempat, orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak sombong dan membanggakan diri serta jujur amanah. Yang kelima, mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak berloyalitas kepada orang kafir. Yang keenam, orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika diseru untuk berjihad, mereka menyanggup tanpa alasan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang
menyuruh kebaikan, dan menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia, serta selalu mengingat Allah dan beristighfar. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama, syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau menyamakan Allah dengan yang lain atau menyembah selain Allah. 2. Ridho. Keluar dari agama. Orang yang telah masuk agama Islam kemudian keluar dari agama Islam. Orang tersebut dinamakan murtad. Yang ketiga, takabur. Menurut bahasa, takabur artinya sombong atau besar membesarkan. Sifat takabur selalu menganggap mudah dan meremehkan dalam menghadapi masalah. Tapi jika gagal, mudah pula kecewa. Jadi sifat takabur yaitu sifat yang tidak mau disalahkan. Yang keempat, nifak. Artinya suatu sikap yang berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati. Jadi, lain di bibir, lain pula di hati. Di bibir mengaku beriman, sedangkan hatinya ingkar kepada Allah. Dan yang kelima, fasik, yaitu orang yang berpaling dari apa yang telah diterima sebagai kewajiban atau tidak mengindahkan perintah Allah, karena melalaikan untuk mengingatnya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang fasik itu ialah orang yang lupa kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.